wa turuku sifadati juzi'atihan lati hiya adillatul fiqhi tafsiliyati al-mustafaru wa minha al-muradu bil mujil murajihatul hati ahsalha bil kitabi syarifi wa halu mustafidiha ay sifatu mustafadi mustafidi juzi'ati adillatil fiqhil ijmaliyati wa huwal mujtahidu li'annahu alladhi yastafiduha bil murajihati ila ta'arudiha dunal muqallidi al-muhadu bi sifatihi syara'ituhul hadiyatu fi kitabis hadis al-mubaru anha bi surutil ijtihadi wa kharaja bi adillatil fiqhi ghairul adillati kalau fiqhi wa adillatu ghairil fiqhi keadillatil kalami wa ba'di adillatil fiqhi wa bil ijmaliyati tafsiliyatu wa illam yataghayyara illa bil i'tibari aqimu sholatan wa la taqrabu zina wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fi maqamati laysat usulan fiqhi wa innama yuzaru ba'daha fi usulihi li jam'ihi. Al-muqaddimatu bermulai ini itu muqaddimah, artinya pembahasannya muqaddimah. Jadi bagaimana yang tadi biasa terhasar maksud bil usul pada satu muqaddimah dan 7 bab kitab. Jadi kita ketemu dalam yang pertama yaitu muqaddimah. Al-muqaddimatu bermula ini itu muqaddimah, artinya pembahasannya muqaddimah. Iftatahuha kalasli, belum mulai akannya muqaddimah kapan lagi dalam asal dengan mulai dengan ta'rif usul fiqh. Jadi dalam muqaddimah pembahasan pertama adalah ta'rif usul fiqh. Kemudian dia tasawwarahu supaya ditasawur akannya usul fiqh oleh talibnya usul fiqh, oleh guru yang menuntutnya usul fiqh, dengan ditasawur dengan barang yang i'tiqadid, ianya barang akan segala masalahnya yang banyak. Jadi ketika tasawur yang usul fiqh dengan satu ta'rif yang dapat membabit masalah yang lain, hingga walaupun masalah yang akan dibahas untuk ledakan, tetapi memandu masalahnya diwo kepada padum-padum yang dalam ta'rif. Yaitu untuk katakan dalam ta'rif itu adillah fiqh ijmaliyah, turuq istifadah dan hal mustafid. Jadi pembahasan walaupun yang terlepas daripada adanya, ini ditasawur dengan barang yang dapat membabit masalah yang banyak. Sebab lebih masalah itu kembali ke nama dulu. Jadi hanya untuk perlu lagi.
kamu dalam pembahasan itu anali menurut hingga ada pembahasan yang mana mau sampai tahu ini. Kupu Elizabeth liyakuna ala basiratin, supaya ada ianya talib turun tuntut itu sabit di atas basirah, mempunyai mata hati, dari mana mempunyai mata hati pada tuntutnya ilmu. Jadi dapat dituntut dengan penuh perhatian. Karena jikalau dituntut ianya setalib akannya masalah. Sebelum membabitnya masalah, niscaya hana amanlah luput barang yang diharap dia akannya barang, dan hana aman mentasarufkan himmah kepada barang yang naik penting ia akannya barang. Sebab hana lebih tetapi watra yang akan dipelajari yang bisa terjadi di hana jadili. Udakan kita tuntut sesuatu hana menghujung watra yang tak bolehnya menghujung ni. Tapi dengan kebuka tarikh yang tetapi masalah yang banyak, sehingga mentang pembahasan kada kehoyo, berarti yang maksud adalah iman dia. Ini yang maksud turut istibadah. Ini dengan berbayar masalah hal-hal mustafid. Jadi pada laginya kamu bawa mendung dan beryakin. Fakultu maka ulungkun. Usulul fikhi bermula usul fiqh. Artinya fan yang dinamakan dengan ini laqab. Ini kita arif usul fiqh, min haitsu usul fiqhnya nama bagi satu fan. Kan yudhaf makna idhafi daripada usul fiqh. Kan makna yang terfaham daripada idhafah usul kepada fiqh. Tetapi makna yang belum ini makna min haitsu usul fiqhnya adalah nama bagi satu fan. Bermula usul fiqh artinya fan yang dinamakan dengan ini laqab, yaitu usul fiqh yang memberitahu ianya laqab dengan terpujinya fan. Jadi fan yang dapatnya gabungan usul fiqh. Yang li nama usul fiqh memberitahu kepada terpuji fan yang dapelajarinya. Harut wajah terpuji bimadhihi bibtina'il fiqhi alaihi, dengan sebab terbina fiqh di atasnya ini fan. Jadi fannya pada nama mentang usul fiqh, tempat terbinanya fiqh. Jadi fiqh adalah ilmu cara beramal. Jadi ilmu usul fiqh, tempat terbina fiqh, maka ilmunya adalah satu ilmu yang mulia. Karena pakendakun terbina fikah di atas ilmunya, karena bermula asal itu barang yang dibinakan artinya barang akan selainnya barang. Yang itu asal barang yang dibina go kategori. Yang nyo yang ternyebut ini asal fikah. Berarti tempat terbina fikah. Jadi fikah yang satu ilmu yang mulia, maka mabni pun termasuk satu yang mulia. Itu adillah fikah ijmaliyah. Bermula usul fiqh itu adillah segala dalil fiqh yang ijmali. Dalil fikah yang ijmaliyah. Makna ijmaliyah yang tidak muayyanah. Kondali yang kemuayyan kepada satu masalah. Itu beda dengan dalil tafsili. Yang dalil tafsili, dalil yang ta'yin kepada satu masalah. Jadi aqimus shalah, yang dalil wajib sembahyang, dalilnya wala takrabudina, yang dalil haramdina. Jadi ini pun dalil yang tafsili, berarti katalog dengan satu masalah. Sedangkan yang bermaksud ini yang usul fiqh adalah dalil fikah yang ijmaliyah, maknanya dalil yang hana muayyan. Sebagai contoh mutlaqul amri, mutlaq amar, dan sebagai contoh ijma'. Ini sesungguhnya pekerjaan dibahaskan daripada awal keduanya dengan bahwa awal bagi wajib itu hakikat, dan daripada yang kedua dengan bahwa yang kedua itu hujjah. Jadi wajib aku kabar bermula mutlaq amar itu bagi wajib. Adapun mutlaq amar pemakaian bagi wajib yang hakikat.
sedangkan ijma'nya adalah jid hujah. Yang tegah katanya bahwa ijma' jid hujah yang kun dari yang ijmali. Jadi bahkan yang jadi ijmali karena hanya menyangkut dengan ijma' yang kana pada satu masalah. Ijma' secara umum. Ijma' secara umum yang adalah jadi hujah. Artinya mutlak amar membedakan bagi wajib. Jadi hanya dajok amar-amar yang kana pada satu tertentu. Secara umum mutlak amar membedakan bagi wajib. Jadi katanya yang maksud dengan dalil ijmali, yaitu dalil yang hanya langsung kepada satu masalah. Yang jiwa ada istimbat hukum itu menyangkira dan atu qadiyah baru menghasilkan hukum ya terkombinasi dengan dalil yang tafsili. Dikirakan bermula akil musalah yang menambil bermula akil musalah itu amar yang mutlak. Sisi amar memfaedahkan bagi wajib. Adapun bermula akil musalah itu amar, sisi amar memfaedahkan bagi wajib. Maka akil musalah memfaedahkan bagi wajib salah. Jadi mana nanti? Jadi yang dalam sini kan dalil tafsili, tapi kedengarannya bahwa amar memfaedahkan bagi wajib. Nyatanya yang termasuk dalam usul fiqh. Karena yang dibahas dalam usul fiqh. Sedangkan dalil tafsili hanya dibahas masalah akil musalah yang hanya dibahas, hanya pembahasan tentang akil musalah. Yang pembahasan ini masalah mutlaqul amri yang syarat amar membedakan bagi wajib. Syarat amarnya mengenali daftar kepada wajib. Yang lainnya yang dibahas dalam ilmu usul. Kan masalah pribadi lafai akil musalah, lafai wala takarabulina banyak. Tetapi masalah amar secara mutlak tidak dikaitkan dengan amar yang pada satu tertentu. Kah? Gimana? Kabar bahwa ijma'nya jadi hujah. Dan ijma' itu itu dah jauh ijma' yang khusus, ijma' bahwa nenang mengkok berdua, adapun nenang mengkok dua boleh. Bintul ibni beserta bintul sulbi ini yang contoh biasa. Jadi ijma' pada satu contoh, ijma' yang nahina, ini kan ijma' secara umum. Jadi itu sehingga pada dibahas tentang yang ijma' kiban syarat ijma', yang pembahasan yang berkait dengan ijma' secara umum. Jadi yang adillah ini yang ijma'. Ya. Yang pertama yang konsufik adalah adillah fikah yang ijmaliyah. Dan yang kedua turuk istifadah juz'iyatnya, jalan cok faedah pada juz'iyatnya dalil ijmali benar. Juz'iyatnya adillah fikah ijmaliyah. Juz'iyat adalah afrad. Jadi cara cok dalil ba afrad dalil ijmali. Misal dalil ijmali puno mutlak amar bagi wajib. Juz'iyat amar akil musalah. Jadi dalil tafsili yang menjadi afrad bagi dalil ijmali. Yang menyebut pada dalil tafsili kondiri dalil tafsilinya yang termasuk ke dalam usul fiqh, tetapi cara istifadah, cara cok faedah ba dalil tafsili apabila terjadi ta'aruf pada dalil tafsilinya. Jadi pada ta'aruf di banjara yang pembahasan tentang kefiatnya, tentang cara-cara istifadahnya yang termasuk dalam usul fiqh. Dan turut istifadah juz'iyatnya dalil fikah ijmaliyah. Juz'iyat allati yang bermula dianya juz'iyat itu dalil fikah yang tafsiliyah, yang diistifadahkan akan dianya fikah daripadanya dalil. Jadi yang juz'iyat dalil ijmali adalah dalil tafsili yang hukum fikah langsung dicoba dalil tafsilinya. Wal muradu bi turuqi, dan jumlah murad dengan turuk itu murajihat yang akan datanglah kebanyakannya murajihat bab kitab yang keenam. Jadi
Jadi dalam kitab yang ke-6 titik beliau berpegang murajihat ketika ta'aruf. Nyatanya itu yang maksud dengan turuk di sini. Jadi kuadra yang jadi turuk, yang itu murajihat. Ketika menurut ta'aruf yang itu yang kuat. Pakai hana yang kuat di banjaran. Yang pembahasan di dalam kitab yang ke-6 berarti masalah turuk istifadah. Wahalu mustafidnya, dan yang jelek hal mustafidnya, hal urang yang jok faedahnya dalil tafsili. Artinya makna hal ini sifat urang yang jok faedah pada juz'iyat dalil fiqh ijmaliyah. Juz'iyat dalil ijmali yaitu dalil tafsili. Yang sifat urang jok faedah bermuladiannya urang jok faedah itu mujtahid. Bahkan dia mustafidnya tidak mujtahid, karena sesungguhnya mujtahid itulah si alladhi yang ngejok faedah, ianya alladhi akannya ujian dengan murajihat ketika ta'arudnya dalil gunal mukallidi keadaan mukallid. Sebab yang istifadah ini adalah mujtahid. Ketika terjadi ta'arud di banjar ada firman, itu yang harus dijawab. Itu yang didahulukan. Yang istifadah lainnya adalah mujtahid kan mukallid. Jadi hal mustafid berarti hal mujtahid kan hal mukallid. Man kekedina pembahasan mukallid itu mungkin secara apa ya? Yang maksudnya hal mujtahid yang berlebihan. Kan? Wal muradu bi sifatihi syara'ituhu ladiyah bi kitab Sami, dan bermula murid dengan sifatnya mujtahid itu syarat-syaratnya mujtahid yang akan datang ianya syarat pada kitab yang ke-7. Jadi turut istifadah dalam kitab yang ke-6 al-mustafid membahas pada kitab yang ke-7. Wal baru anha bisyurutil ijtihad, dan diibaratkan daripadanya sifat mujtahid dengan syarat ijtihad. Ini gede untuk pada itu kalau kita lanjut yang dibahas ini adalah syarat ijtihad itu. Yang menurut juga tanya itu sifat mujtahid. Wa kharaja bi adillatil fiqhi ghairul adillah, dan keluar dengan adillah fiqh oleh yang bukan adillah. Guna yang disebut usul fiqh adalah dalil fiqh. Keluarnya yang kendali tertib kalfikhi lagi contoh diri ilmu fikah yang kenadilah berarti konusul. Jadi wajib semayang, wajib niat dalam semayang, wajib niat ba'udhu. Nyatanya ilmu fikah kan ilmu usul, karenanya bukan dalil tapi diri fikah. Dan keluarlah oleh adillah yang konfikah, dalilnya dalil tapi bukan dalil fikah. Berarti yang pertama keluar dari adillah, memang kan dalil. Ini nyawa dalil tapi bukan dalil fikah. Contoh lagi dalil kalam, dalil pada masalah ilmu tauhid. Nyatanya anak kejit usul fiqh, mungkin usul-usuludin aja dalil kalam. Tapi dulu usuludin ini diri ilmu kalam istilahnya. Kedali itu dari ilmu kalam sendiri, dan keluarlah oleh sebahagian adillah fikah. Sebab usul fiqh itu nama bagi memandung. Usul fiqh nama bagi adillatul fiqhi yang idafah isra. Memandung dalil fikah itu nama bagi majmu'. Usul fiqhnya adalah nama bagi kumpulan memandung dalil fikah. Jadi memandung dalil yang dapat yang gabungan satu ilmu yaitu ilmu usul fiqh. Keluarinan ba'ad, karena ba'ad dalillah anak gabungan dengan usul fiqh. Dan keluar dengan ijmaliyah oleh tafsiliyah. Dalil yang ijmali, keluarinan dalil yang tafsili. Wa illam yataghayyara, padahal sekalipun hanya berubah keduanya kecuali dengan ijtibar. Sebab antara dalil ijmali dan dalil tafsili perbedaannya adalah pada ada ijtibar. Sebagai contoh hakim musalah dan la takrabuina. Sebab adanya pada kecontoh amar nyanti. Ya. Jadi pada kecontoh amar yang bedakan wajib ke hakim musalah nyanti.
Cuman perbedaan ni menyatakan amar baik dan itibar ke siapa-siapa contoh min haisu huwa amar. Ini dah ulang tu. Berdasarkan bermula amar itu bagi wajib. Yang amar yang dah masuk. Kena harus pakai musalahnya ni. Bermula nahi itu bagi haram. Bukan nahi yang wala ada kerabutinanya ni. Berarti dengan tak sebut membaidahkan bagi haram pada contoh-contohnya ni. Cuman apa je beda tafsili dengan ijmali? Menyo tafsili baik dan itibar satu contoh yang muayyan. Min haisu huwa amar. Tak sebut hukum min haisu huwa amar. Dikatakan bermula amar itu membaidahkan bagi wajib. Baik dan itibar contoh. Toh amarnya. Tapi musalahnya tak tafsili lah. Tidak ada rasa tentang mengaji. Tafsili dengan ijmalinya insawaji. Sebab ada tajak farat daripada yang ijmali. Mana yang tafsilinya. Cuman tasmiyah di ijmali karena beda itibar satu-satu contoh yang ini. Iaitu ijmali menyukai itibar yang keamayan yang pun dalil tafsiri. Jadi kenapa ini min haisu hubungan kait penuh kepada ijmaliyah keluar tafsiriyah. Walaupun antara ijmaliyah dan tafsiriyah perbedaan ini cuma dengan itibar. Sebagai contoh arti musalah yang keamar wala dakarabudina kenahi semayang Nabi dalam Ka'bah yang itu contoh perbuatan Nabi, maka tidak ianya memendung itu usul fiqh. Dan hanya saya disebutkan sebahagiannya dalam kitabnya usul fiqh untuk tamsilnya itu contoh. Kon mana dia arti musalahnya termasuk dalam usul fiqh. Tapi waktu itu contoh bermula musalah amar itu membedakan bagi wajib. Dan contoh amar. Jadi sebagai contoh kon mana ini dalil yang tafsilinya termasuk dalam usul fiqh. Mungkin lagi ada pula baru. Karena saya akan tulis yang kitab usul yang kaya usul mengandung. Sehingga dalam minggu mentai ini pembahasan adalah anaruh juga. Adalah anaruh sih. Cuman karena nak tawakuf dalam kitab yang dibahas ilmu mentai dibahas adanya karena tawakuf. Karena dalam artinya termasuk dalam makasid daripada ilmu mentai. Ini menanti. Jadi pegat tulis dalil tafsili dalam kitab usul fiqh itu contoh kan berarti ini termasuk dalam usul fiqh. Artinya juga contoh semata-mata yang usul fiqh tetap dalil yang ijmali. Gimana? Jazaki karenanya ijma kan yang tasmiyah ini adalah ijma ini perkaranya ucapannya berkenaan dengan usul fiqh. Maka salah satu daripada lainnya adalah juzuk kan khususiyat. Gimana? Kannya keluar dari adilatul fiqhi, keluar dari kata-kata adilatu memandum adilah, keluarnya bukan memandum adilah. Itu adilahnya memandum. Banyak kan dari kait kan, dari keluar daripada salah satu kait. Sebab menyatakan kutubiyah dari majmuk yang memandum. Yang mengandung kenapa yang lebih terangkan itu lebih benar. Tapi yang lebih dari sama-sama kait, keluar dari kait pertama, keluar dari kait kedua, ini yang keluar dengan adillatu yang membedakan bagi istirah mengandung adillah, keluar dengan bahan adillah. Dah. Gimana? Gimana tu Pak Rijal? Ya. Ini yang ada di syarah di dalam khutbah ikut. Wa qassa min bainiha ibadah ila tariqi ma'rifati istinbati li qawaidil ahkam. Yang dalil ijmalinya ada di istinbat daripada dalil tafsili. Jadi berdasarkan amar-amar yang kanan memandu membaikkan bagi wajib kecuali yang benar dalil-dalil ini bukan wajib. Tinggal buka kepada satu kaedah. Jadi istinbat inanilau
Tadi nama fi nama dalil tafsili. Apa? Tadi nama fikah dalil. Dalil tafsili bukan fikah. Yang fikah adalah hukum. Sedangkan ayat dan hadisnya dalil. Jadi beristimbat kawaid dari ayat dan hadis. Sehingga dari kumpulan dalil ayat dapat disimpulkan ke dalam satu kaidah yang diurung duduk beristimbat kalau pakai kaidahnya. Bayangkan dasar dari ulun istiqra. Ya, pada istiqra akan ketemu satu kaidah yang bahwa amal memfaedahkan bagi wajib. Jadi yang dasar dalil tafsili dari dalil tafsilinya yang ijtihad hukum, ijtihad fikah, dan dari dalil tafsilinya yang istimbat kawaid. Yang kawaidnya adalah dalil ijmali. Kainan mensyarah itu ya. Jadi kon hukum mentang, kon fiqh mentang yang diistimbat daripada dalil tafsili, tetapi kawaid pun diistimbat dari dalil tafsilinya. Kawaid itulah dalil ijmali. Wakila usulul fikhi ma'rifatuha. Kunci bermula usul fikih itu ma'rifahnya. Artinya ma'rifah adillah fikah dan barang yang diampahkan akhirnya. Jadi beda sebagai menyikut diri adillah fikah imaniyah dan ma ba'dahnya usul fikih. Menyojino tuku dalilnya. Jadi yang jadi usul fiqh bukan adillah ijmaliyah, tapi sebenarnya mengetahui adillah ijmaliyah. Karena dengan alasan dalil tok mentang hana ada dupu menjadi dibit hukum ini. Dalil nak kedua idanya hana ada dupu kan hai dibit hukum. Ya. Jadi bila dupu oleh dia tak dupu adillah baru dia tak dibit hukum. Jadi berdasarnya dari pendapatnya yang usul fiqh adalah ma'rifah adillah bukan diri adillah. Kayaknya penyampingnya mesti dah. Ada adillah hidup kedua. Anak ada dupu adillahnya. Dia mungkin naik dibit hukum daripada adillah. Nah, jadi kayaknya yang usul fiqh adalah ma'rifah adillah kan diri adillah. Pandai je lagi ikut. Jadi ma'rifah adillah fikah ijmaliyah dan ma'rifah turut istifadah dan ma'rifah al-mustafid. Dan ditarjihkan akan pendapat pertama. Pendapat pertama hana ma'rifah diri adillah. Dipanjangkan tarjih li'anal adillata karena sesungguh adillah dan barang yang diampahkan artinya adillah apabila tidak diketahuikan akan dia, tidak keluar dia daripada keadaan itu usul. Ada debu idanya tetap ini adalah asal tempat dijubit hukum juga. Jadi menyanyian tempat dijubit hukum juga karena mendalah tidak debu idanya yang tawakuf fikah di atas debu ada hukum fikah ni. Debu idanya bahawa niat wajib pada wudu, yang debu idanya tawakuf di atas debu idanya dengan dalil-dalil. Tapi wajib ni pada wudu. Nah, tawakuf dia ada sudah depu dia tentang dalil. Ada hana depu ni yang wajib ni. Jadi hana tawakuf dia. Kan? Dan ditarjihkan akan pendapat pertama akan ditarjih karena sesungguh adillah dan barang yang diampahkan artinya adillah. Apabila tidak diketahuikan akan dia, mestinya tidak keluar dia daripada keadaan itu usul. Walau kala dan bermula asal yaitu jamun jawamid berkata yang asal. Dibagi juga ini bermula usul fiqh itu dalil fikah ijmaliyah. Wakila ma'rifatha kunci ma'rifahnya dalil fikah ijmaliyah. Yang min isumi khilaf sahabat dan
yang dukun subik dalil fikah yang ihmadi kunci ma'rifat. Cuma beda pada yang barat saja, yang ihmadillah menjadi dalil. Yang beda pada yang barat.